Itu kondisi keempat. Kalau kondisi kelima bagaimana? Kondisi kelima berarti AD-nya di atas ini atau auris dextranya CHL, sedangkan auris sinistranya dia SNHL. Jadi itu gampang. Halo teman-teman semua, salam kasih. Jumpa lagi dengan saya Dr. Pascal Peter Tandiabang. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan Garputala. Jadi pemeriksaan Garputala ini adalah suatu pemeriksaan yang kita gunakan untuk menilai fungsi pendengaran dari seorang pasien atau penderita. Nah, pemeriksaan Garputala dia terbagi atas ada 3. Yang pertama ada tes Rine, yang kedua ada tes Swabah, dan yang terakhir adalah tes Weber. Nah, pemeriksaan Garputala ini kita pertama lakukan menggunakan yang namanya Garputala, karena namanya sendiri adalah pemeriksaan Garputala. Maka kita menggunakan adalah Garputala. Garputala yang kita gunakan adalah Garputala yang biasanya dia berukuran 512 Hz. Tapi dia punya banyak variasi, ada yang dari 300-an, 200-an. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah yang Garputala 512 Hz. Kalau kita lihat di Garputala dia ada yang paling pendek, itu yang paling tinggi frekuensinya. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan Rine atau Rine test. Nah, Rine test ini adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk membandingkan antara konduksi udara atau air conduction dan bone conduction atau kondisi tulang. Nah, jadi Garputala kita bisa bunyikan dengan cara kita ketik atau kita ketukan pada lutut ataupun pada processus dilodis radius. Nah, pemeriksaan Rine yang pertama kita bandingkan antara AC dan BC. Jadi kita akan dengarkan pada pasien hantaran udaranya dan hantaran tulangnya. Jika pasien sudah tidak mendengar, kita bisa meminta pasien untuk mengangkat tangannya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan Swabah. Nah, pada pemeriksaan Swabah, di situ kita membandingkan antara bone conduction atau kondisi tulang dari antara pasien dengan dokter atau antara pemeriksa dengan penderita. Jadi kita letakkan Garputalanya di bone conduction itu kita letakkan pada processus mastoideus di bagian belakang telinga. Kalau kita sudah lakukan, kita bisa lakukan bergantian. Dan ingat, pemeriksaan Rine dengan Swabah kita lakukan pada telinga kanan dan telinga kiri dari pasien, atau pada auris dextra dan auris sinistra dari pasien. Nah, berikut pemeriksaan yang terakhir. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan Weber. Di pemeriksaan Weber ini kita untuk menilai apakah ada lateralisasi dari telinga pasien. Nah, yang pertama tes Weber kita lakukan, kita bisa letakkan pada paling sering di glabella. Yang kedua biasa di ubun-ubun besar. Kemudian bisa juga di vertex, dan ada beberapa juga yang menaruh di gnation atau di protuberansia mental, di gnation di dagu bagian tengah sini. Nah, pada saat itu kita meminta pasien untuk, Pak, jika Bapak mendengar tangannya tetap di bawah, ketika suaranya berhenti entah telinga kanan ataupun telinga kiri, mana yang belum berhenti itu yang angkat tangan. Tapi kalau berhentinya bersamaan, Bapak bisa angkat kedua tangan Bapak. Kalau di tengah di sini toh, nanti bilang ya, kalau misalnya di telinga kanan atau telinga kiri berhenti, angkat tangan. Kalau berhentinya bersamaan, angkat dulu. Kalau cuma telinga kiri berhenti, angkat tangan kiri. Kalau cuma kanan. Nah, jadi pemeriksaan ini ada pemeriksaan yang tidak bisa kita lakukan hanya tunggal saja. Misalnya kita hanya lakukan pemeriksaan Rine, kita hanya mendapat dia misalnya AC lebih besar daripada BC-nya. Kita tidak bisa simpulkan langsung. Jadi kita harus melengkapi antara pemeriksaan Rine, Swabah dengan Weber untuk memperoleh satu kesimpulan apakah pasien mengalami SNHL, CHL atau pasien normal. Nah, untuk interpretasinya bagaimana? Jadi yang pertama adalah tes Rine. Tes Rine misalnya ketika kondisi AC atau air conduction, konduksi udara pada penderita lebih tinggi atau lebih memanjang dibanding bone conduction, itu Rine positif. Artinya dia bisa jadi normal ataupun dia mengalami SNHL. SNHL itu adalah sensory neural hearing loss atau tuli sensory neural. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, apabila air conduction lebih kecil atau kurang dari bone conductionnya, misalnya saat dia memperdengarkan di telinga hantaran udara, di situ sudah berhenti, kemudian didengarkan di bone conduction, dia masih mendengar, artinya lebih panjang bone conductionnya, maka Rine negatif, artinya dia mengalami CHL. Tapi harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan yang di bawahnya.
Nah, simpelnya bagaimana sih? Jadi kalau saya simpelnya begini. Kita lakukan pemeriksaan garpu tala. Kita mendengarkan udara, maka dia akan melalui dulu namanya proses konduksi. Konduksi baru terdengar di saraf. Jadi prosesnya seperti ini. Hantaran terkonduksi baru terdengar oleh saraf. Nah, cara simpelnya seperti itu. Jadi misalnya, kalau kita normal pakai AC itu dia dari sini berarti. AC. Dia dari udara menuju melalui proses konduksi kemudian ke saraf. Jadi kalau dia mengecil ini seperti ini kecil. Ketika dia kecil atau memendek artinya ada gangguan dari sini. Ada gangguan dari konduksinya, maka dia mengalami CHL. Kalau bone conduction, dia tidak melalui proses konduksi, tapi dia langsung dari BC atau bone conduction, dia langsung ke saraf. Jadi kalau dia mengalami gangguan, misalnya BC-nya lebih kecil, ini, maka yang gangguan adalah saraf atau sensory neural hearing loss. Oke, simpel. Atau cara paling gampangnya lagi, ingat saja, AC itu temannya C, konduksi berteman dengan AC, sedangkan sensori neural berteman dengan BC. Jadi kalau misalnya BC turun, maka S-nya atau sensori neuralnya juga turun. Kalau AC-nya turun, maka yang turun adalah konduksinya atau CHL. Itu simpelnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena AC ini normalnya dia itu lebih panjang. Kenapa? Karena AC dia menghantarkan udara, dia melewati dulu namanya membran timpani. Membran timpani dia berfungsi meningkatkan getaran 17 kali lipat. Sedangkan kalau bone conduction atau sikula auditiva, kita dekatkan, dia hanya berfungsi meningkatkan getaran 1,3 kali lipat. Seperti itu. Jadi normalnya AC lebih besar daripada BC karena tadi ini membran timpani dia meningkatkan getaran 17 kali lipat, sedangkan sikula auditiva cuma 1,3 kali lipat. Karena pada orang normal dikalikan 17 kali 1,3 sekitar 22 kali atau 22,1 kali lipat getaran yang dihantarkan dari luar sampai ke dalam jika pasien tersebut normal. Nah, kemudian pemeriksaan swaba. Jadi pemeriksaan swaba simpel saja. Jadi kita hanya membandingkan antara telinga pemeriksa atau bone conduction dari dokter dan bone conduction dari pasien. Jadi kalau misalnya kita dengarkan pada pasien, dia tidak dengar, kemudian kita tidak dengar, begitupun sebaliknya sama-sama tidak dengar, artinya bone conduction dokter dan pasien itu sama, jadi normal. Nah, syarat pemeriksaan swabah itu kita harus atau dokter atau pemeriksa itu harus normal pendengarannya. Kemudian yang berikut, BC dokter lebih besar daripada BC pasien. Jadi kita cekkan pada pasien sudah tidak dengar, tapi dokter masih dengar. Artinya pasien mengalami gangguan bone conduction. Nah, kita lihat bone conduction ini lebih kecil, bone conduction pasien lebih kecil, maka dia mengalami S, tulis sensori neural. Ini salah, berarti ini itu hanya pancingan saja tadi. Jadi saya sengaja balik, harusnya seperti ini. Nah, kondisi ketika bone conduction pasien lebih kecil, artinya bone conduction-nya turun, maka dia mengalami S atau sensory neural hearing loss. Nah, kalau misalnya bone conduction dari dokter lebih kecil daripada pasien, artinya pada saat saya dengarkan kepada pasien tidak dengar, kemudian saya tidak dengar, kemudian saya balik lagi, saya coba dengar, saya sudah tidak dengar, tapi pasien masih dengar, artinya dokter lebih kecil. Nah, kalau dokter lebih kecil atau bone conduction dokter lebih pendek, artinya bone conduction pasien memanjang. Kalau bone conduction-nya memanjang, maka dia ke arah AC. AC itu setara dengan C atau CHL. Jadi pasien kalau dia, intinya kalau bone conduction pasien menurun, dia SNHL. Kalau bone conduction pasien meningkat, dia CHL. Kemudian pemeriksaan yang terakhir. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan tes Weber atau di sini kita akan menilai lateralisasi. Misalnya, kita minta pasien angkat tangan, saya letakkan di glabella. Kemudian, Pak, silakan mana yang berhenti duluan itu angkat tangan. Misalnya dia angkat tangan kiri duluan, berarti ada lateralisasi ke kanan. Artinya
tangan kirinya sudah berhenti, sedangkan tangan kanan belum berhenti. Artinya ada lateralisasi ke kanan. Nah, itu ada 5 kesimpulan yang bisa kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kondisi lateralisasi ke kanan bisa jadi yang pertama, telinga kanan atau auris dextra CHL, auris sinistra normal, atau auris dextra normal, auris sinistra SNHL, atau auris dextra CHL dan auris sinistra juga CHL, tapi CHL pada auris dextra lebih berat. Kemudian kondisi berikut sama-sama SNHL, tapi pada auris dextra dia SNHL-nya ringan, lebih berat SNHL pada telinga kiri. Atau bisa jadi auris dextra itu CHL, sedangkan auris sinistra itu SNHL. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu kita menarik dari ketiga tes ini untuk menentukan pasien menderita apa, normal atau menderita sesuatu penyakit. Dan ada cara yang lebih gampang lagi. Jadi saya misalkan begini, ini lateralisasi ke kanan ya, saya tarik panas seperti ini, saya tarik panas seperti ini, di atas itu CHL, di tengah normal, di bawah SNHL. Jadi misalnya pasien lateralisasi ke kanan, ada 5 kondisi, tidak perlu dihafal, cukup ingat ini. Misalnya karena dia ke kanan berarti kita patokan AD. AD akan selalu berada lebih di atas daripada AS atau auricula sinistra. Jadi misalnya kondisi yang pertama CHL dan normal, berarti AD di sini, AS di sini. Kondisi pertama, jadi dia lebih di atas. Atau bisa juga 1 AD di sini dan AS di SNHL. Itu kondisi yang ini. Kemudian kondisi berikut sama-sama CHL. Nah, sama-sama CHL sini, tapi AD CHL-nya lebih berat, sedangkan AS dia di sini. Masih tetap masuk di ini kan normal di sini. Nah, dia sama-sama CHL tapi AD lebih berat. Itu kondisi ketiga. Atau sama-sama SNHL ini sepanjang ini, tapi AD ada di sini. AD lebih di atas, AS di bawah. Atau auris dextra SNHL-nya lebih ringan atau mendekati normal, sedangkan yang AS lebih berat. Itu kondisi keempat. Kalau kondisi kelima bagaimana? Kondisi kelima berarti AD-nya di atas ini atau auris dextranya CHL, sedangkan auris sinistranya dia SNHL. Jadi itu gampang. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik pada kolom komentar atau bisa menghubungi di Instagram. Terima kasih. Salam sehat.